Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wa qala aidan wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amruhu kullahu khairan wa laisa dzaka li ahadin illa mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairal lahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehingga kalau kita hitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menghitungnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan seandainya kamu menghitung-hitung nikmatku, tentu kamu tidak akan bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan ke junjungan alam paduka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kepada orang-orang yang turut anut pada ajarannya hingga yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, sehingga kita kelak nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda yang saya hormati beserta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan sayangi, alhamdulillah kita sekarang berpuasa memasuki hari yang ke-23. Berarti kita telah melaksanakan puasa selama 22 hari dan insya Allah ditambah hari ini menjadi 23 hari. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga amal ibadah yang telah kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pada kesempatan ini, di bulan yang penuh rahmat dan ampunan, kita memohon kepada Allah SWT, semoga semua kesalahan kita yang telah kita laksanakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian,
Alhamdulillah pada hari ini Bapak akan memberikan materi yaitu tentang sabar dan syukur adalah kunci sukses seorang mukmin. Baik, sabar. Sabar adalah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya itu sobaro yasbiru sobron, artinya menahan. Kita menahan, misalnya kita ingin sesuatu tapi kita tahan, itu namanya sabar, ya. Sabar menurut pepatah Arab, asobru kasobiri murun fi madakihi, lakin awakibuhu ahla minal asali. Jadi menurut pepatah bahasa Arab, bahwa sabar itu seperti jadam pahit rasanya, namun hasilnya manis melebihi madu. Itulah namanya sabar, seperti yang kita rasakan saja. Ya, kalau kita ingin sesuatu sementara ditahan sama kita, sehingga dalam hati kita itu seperti timbul amarah yang lebih. Namun di akhirnya kita mendapatkan kemanisan karena kita tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar menurut istilah yaitu kita berpegang teguh kepada syariat Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam apa? Di dalam kita melaksanakan semua perintah Allah, dan di dalam kita menjauhi semua larangan Allah, dan di dalam kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar di dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti contohnya sekarang nih anak-anakku sekalian, kita sedang berpuasa kan, kita laksanakan. Itu namanya kita sudah termasuk orang yang sabar melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam puasa anak-anakku sekalian, di dalam puasa ada larangannya. Larangan-larangannya yang tidak boleh kita lewati atau yang tidak boleh kita kerjakan, ya. Karena itu bisa membatalkan puasa, dan ada juga yang mengurangi bahkan bisa membatalkan pahala puasa. Contoh yang membatalkan puasa, kita ketika berpuasa walaupun di depan kita nih terhidang makanan dan minuman, kita sabar tahan. Nah, itu kalau kita langgar kita akan batal puasanya. Tetapi ada juga hal yang kita langgar tetapi puasanya tidak batal, hanya pahalanya yang mungkin yang didapat oleh kita kurang, bahkan mungkin sama sekali tidak mendapat pahala. Nah, kita harus sabar juga di dalam menahan itu. Apa tuh contohnya? Contohnya misalnya berdusta, berbohong. Kalau kita lakukan itu anak-anak, itu tidak membatalkan puasa, hanya akan mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa, ya. Apalagi ghibah. Apa itu yang namanya ghibah? Membicarakan kejelekan orang lain. Oh, biasa enak sekali kita tuh kalau lagi kumpul-kumpul menjelekan orang lain, ya. Ghibah namanya. Itu akan mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Apalagi selain itu, yaitu namimah. Apa yang dinamakan namimah? Namimah yaitu mengadu domba. Misal kita melihat si A dan si B rukun banget, kesana kemari selalu berdua, dia berteman baik. Sementara kita agak seneng tuh lihat si A dan si B itu berteman baik. Lalu kita bisikan ke si A, kenapa sih kamu mau berteman sama si B? Padahal si B itu kalau di belakang kamu suka menjelek-jelekan kamu. Begitu juga kita bisikin lagi kepada si B, kenapa sih kamu mau berteman sama si A? Padahal si A itu kalau tahu kamu di belakang kamu itu suka menjelek-jelekan kamu. Akhirnya si A dan si B itu berantem. Setelah berantem akhirnya putuslah persahabatan. Itu namanya namimah. Apabila kita lakukan mengadu domba, maka pahala puasa kita akan berkurang dan kemungkinan juga bisa habis tidak mendapat pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
kamin soimin laisa lahu min syami ila ju' wal atos. Seberapa banyak katanya orang yang berpuasa, hanya dari berpuasanya itu tidak menghasilkan apa-apa, kecuali yang dihasilkan itu hanya lapar dan dahaga saja. Ya, jadi kalau orang melanggar peraturan yang membatalkan pahala puasa, puasanya sih jadi tidak batal, hanya tidak mendapatkan pahala. Kita rugi sekali kalau terdapat begitu ya. Lalu yang berikutnya, sabar ketika kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa, buah-buahan, dan kabarkanlah gembira kepada orang yang bersabar. Anakku sekalian, sabar kita di dalam menghadapi ujian. Nih, seperti yang sekarang negara kita sedang dilanda wabah corona. Kita harus sabar nih menyikapinya, ya. Karena tadi juga Allah akan menguji kita dengan ketakutan. Nah, kita juga sekarang lagi dilanda takut nih, ya, dengan timbulnya wabah corona. Bagaimana sikap kita? Ya, kita harus sabar. Sabar diantaranya pemerintah sudah menginformasikan bahwa kita harus diam di rumah, ya. Kita harus mengikutinya dengan baik. Kita mengikutinya dengan baik, yaitu sebagai usaha kita untuk mencegah menyebarnya corona tersebut. Apabila kita nggak sabar, misalnya ngomong yang macam-macam, ngapain sih Allah misalnya dulu kan wabah corona sehingga akhirnya jadi begini. Nah, itu kita disalahkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar apa lagi? Sabar dengan kelaparan. Ya, mungkin juga anakku sekalian, dengan timbulnya wabah corona di negara kita, orang-orang itu banyak sekarang yang kehilangan pekerjaan. Dengan kehilangan pekerjaannya, otomatis orang tersebut yang asalnya suka dapat uang dari hasil pekerjaannya menjadi tidak dapat uang. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari tetap harus ada. Akhirnya mungkin bisa timbul kelaparan. Bagaimana sikapnya? Ya, tetap kita harus bersabar. Ya, harus bersabar, jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan negara. Misalnya melakukan pencurian, tidak boleh, kita harus sabar. Ya. Apalagi kekurangan harta benda. Nah, mungkin juga sekarang terjadi ini. Dengan tidaknya bekerja, akhirnya tidak mendapatkan uang, sementara kebutuhan sehari-hari tetap harus diadakan, harus dapat. Maka mau tidak mau, barang yang ada ya, satu persatu dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu berarti kekurangan harta benda. Bahkan yang lebih berat lagi, jiwa. Ini dengan timbulnya wabah corona, ini berimbas juga kepada jiwa kita. Jiwa, banyak orang-orang yang kehilangan jiwanya dikarenakan wabah corona alias meninggal dunia. Sering kita dengar kabar, katanya di daerah ada orang yang meninggal karena wabah corona tuh. Bagaimana kita menyikapinya hal ini? Kita juga tetap harus bersabar karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhasil melewatinya semuanya itu dengan sabar, nah Allah nanti akan memberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang bagaimana itu orang-orang yang bersabar itu? Di ayat berikutnya Allah SWT lanjutkan, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah,
atau malapetaka atau ujian, mereka bilang, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku ini milik Allah dan aku nanti akan kembali kepadanya. Tuh, ya. Jadi kalau sudah begitu, Allah akan memberikan hadiah kepada kita atau pahala yang besar sekali. Di ayat berikutnya Allah berfirman, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah mereka orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah SWT. Serta orang-orang akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak-anakku sekalian, apabila seorang telah mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah serta petunjuk, itu orang jelas-jelas akan selamat, akan sukses, akan berbahagia dunia akhirat. Ini tentang sabar kita ambil contoh ketika Rasulullah SAW berdakwah. Setelah Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, lalu Rasulullah SAW berdakwah nyoba ke Taif. Dengan harapan Rasulullah akan diterima dakwahnya, maksudnya orang Taif akan masuk Islam. Tetapi apa kenyataannya? Setelah sampai di sana, Rasulullah bukannya disambut dengan gembira, tetapi malah disambit, anakku sekalian. Dengan apa disambitnya? Dengan lemparan batu. Masya Allah, itu Rasulullah orang mulia. Dilempar batu sama orang Taif. Sampai akhirnya Rasulullah berdarah-darah. Bagaimana sikap Rasulullah ketika itu? Ya bersabar. Rasulullah tidak membalas lemparan batu lagi. Tidak melawan, tidak ngomel, bersabar saja Rasulullah. Akhirnya turun malaikat Jibril. Karena melihat tindakan orang Taif sudah keterlaluan. Ya Rasulullah, katanya, seandainya engkau berdoa agar penduduk Taif ini ditiban dengan gunung, maka aku akan lakukan, katanya menurut malaikat Jibril. Bagaimana sikap Rasulullah? Sikap Rasulullah ternyata menolak. Jangan Jibril, katanya. Sampai Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku ini, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Coba anak-anakku sekalian, kalau seandainya Rasulullah tidak sabar, namanya orang lagi dianiaya sama orang, ada orang yang mau menolong. Kalau kita kayaknya gak akan sabar, silakan aja misalnya. Kalau bisa habisin aja. Rasulullah gak begitu. Dengan hikmahnya Rasulullah bersabar, akhirnya bagaimana? Akhirnya sekarang itu semua penduduk Taif beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, awalnya Rasulullah SAW itu istilahnya fahid di dalam menyampaikan itu kepada orang Taif, ya. Bahkan sampai hampir celaka. Akhirnya manis, lebih daripada madu, yaitu orang Taif itu masuk Islam semuanya. Baik anakku sekalian, apalagi yang akan mendatangkan kesuksesan bagi orang mukmin selain sabar, yaitu syukur. Sama dengan sabar anakku sekalian, syukur pun berasal dari bahasa Arab. Yang asal katanya yaitu syakaro yashkuru syukron, yang artinya berterima kasih. Misalnya kalian mendapatkan sesuatu dari teman nih, lalu kalian bilang ucapan terima kasih. Nah, itu adalah sebagai bentuk syukur. Syukur menurut istilah adalah sorofal abdu jami'u ma an'amallahu bihi alaihi ilama khalaqoli ajlihi. Jadi syukur itu artinya mempergunakannya seorang hamba kepada karunia Allah, ya, di jalan yang dikehendaki oleh pemberinya, ya. Jadi syukur artinya ungkapan seorang hamba, ya, terhadap yang memberikan nikmat serta karunia dengan menjaga nikmat dan karunia itu sebaik-baiknya dan dipergunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya syukur. Seperti kita nih lagi jalanin, kita sekarang berpuasa, itu sebagai tanda bentuk kita syukur kepada Allah karena kita dalam keadaan sehat. Itu sehat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur
Untuk siapa keuntungannya syukur? Bagi orang-orang itu juga anakku sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur kepada nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Apabila kamu kufur, artinya menolak kepada nikmatku, maka tunggulah azabku sangat pedih. Jadi kalau kita bersyukur kepada semua nikmat Allah, anakku sekalian, keuntungan kita akan ditambah-tambah lagi sama Allah nikmatnya. Ya. Tetapi apabila sebaliknya kita kufur, tidak mau mengakui bahwa itu adalah pemberian dari Allah, kita nanti akan kena azab. Misal kita nih merasa hebat, merasa paling pintar di kelas, sehingga kita timbul kesombongan, ya. Kita berpendapat bahwa ini bukan anugerah dari Allah, tapi ini adalah hasil usaha saya sendiri. Karena saya tiap malam ngapalin kok. Apa urusannya dengan Allah misalnya? Nah, itu namanya kufur, ya. Tidak mengakui anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Akibatnya tunggu saja, katanya ada Allah sangat pedih, ya. Tentang sabar dan syukur, kalau kita pegang dengan erat anakku sekalian, kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW, ajaban li amril mu'minin, inna amruhu kullahu khairun, walaysa dzaka li ahadin ilal mu'min, in asobatu sarra'u sakaro, wa kana khairul lahum, wa in asobathu darra'u sabaro, fakana khairul lahu. Ya. Sungguh mengagumkan, katanya, urusan orang mukmin. Semuanya baik, katanya. Ini hanya berlaku bagi orang mukmin saja. Apabila mereka mendapatkan keuntungan atau kebahagiaan atau kesuksesan, mereka bersyukur. Dan syukur itu baik baginya. Apabila mereka mendapatkan musibah, bersabar. Dan bersabar itu baik baginya. Jadi dua-duanya kalau dipegang teguh sama kita, syukur dan sabar, serta diaplikasikan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai macam, kita akan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Rupanya tausiah kali ini, anak-anakku sekalian, dari Bapak cukupkan sampai di sini, hanya untuk mengobati rasa rindu kita dalam pembelajaran. Sebelum Bapak tutup tausiah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa khutmil Quran dan doa kafaratul majlis dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan, ya, wabah yang menyerang negara kita ini, yaitu corona, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita angkat tangan sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya Rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada sumur di ladang, bolehkah saya numpang mandi? Apabila ada umur panjang, bolehlah kita ketemu kembali. Apabila ada paku patah, jangan disimpan di dalam laci. Apabila ada kata-kataku salah, jangan disimpan di dalam hati, apalagi dilaporkan ke
lisi. Mohon maaf atas semua kesalahannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.